Nih anime terbaik. Itu yang muncul di pikiran gue kalau nonton nih anime. Gak cuma nih anime punya animasi terbaik di tahun ini, CGI yang indah, 3D yang memuaskan mata. Anime ini juga punya cerita yang masterpiece. Anime yang gue bilang bagus di season ini bukan apa-apa dibanding Kamen Rider Isekai. Dan di video ini gue bakal kasih tahu lu seberapa bagusnya nih anime. Kalau lu nggak ngerti, setiap kata yang gue bilang tadi itu sarkas by the way. Maksud gue, lihat nih anjir, CGI-nya nggak ada indah-indahnya. Lihat, itu kelihatan kayak keluar dari game PSP anjir. Bahkan game PSP lebih bagus dari itu. Dan ceritanya, gue yakin ceritanya dibuat sama AI anjir. Jadi di video ini gue bakal ngasih tahu lu seberapa sampah. This is the worst thing I've ever seen in my life. Anime ini gak seburuk itu sebenarnya. Setelah gue nonton 7 episode dari anime ini, gue mikir kayak, wait, ini anime lumayan bagus ternyata. Nih gue bolak-balik mulu sama bercanda di video ini. Tapi sekarang seriusan, di video ini gue bakal kasih tahu kalian gimana anime Kamen Rider Isekai yang awalnya gue kira cuman anime sampah menjadi anime yang bisa dibilang lumayan bagus. Untuk ngelakuin itu, gue harus ngasih tahu cerita. Bapaknya Yukito adalah seorang pemimpin dari suatu sekte agama yang percaya dengan dewa bernama Mitama. Semua anggotanya berotot banget tanpa alasan, mungkin mereka nonton Jojo apa gimana. Gara-gara itu, Yukito selalu disuruh ngelakuin hal aneh dari kecil. Dan sekarang dia disuruh ngikut ritual terakhirnya, yaitu tenggelam di laut. Dengan ekspektasi dewa Mitama bakal datang ke dia. Yukito sendiri nggak percaya sama hal-hal beginian, jadi dia nggak peduli apapun soal ini. Tapi ritual tetap lanjut dan Yukito beneran dilempar ke laut anjir. Yukito pun mulai kena flashback memori hidupnya, mikir kayak, wow, hidup gue cuma dijadiin uji coba anjir. Terus dia ngomong, kalau dewa beneran ada, gimana kalau lu ngereinkarnasiin gue ke dunia dimana gak ada dewa atau agama, biar hidup gue normal gitu loh. Dan surprise, Yukito pun reinkarnasi ke dunia lain, yang dimana normal buat anime isekai. Pas dia bangun, ada cewek yang lagi nganuin. Yap, normal buat anime isekai. Dan disitulah kehidupan Yukito dimulai dengan dikocok sama nih cewek anjir. Kehidupan isekai ini gak sesuai ekspektasi si Yukito. Itu apaan anjing? Digimon. Di dunia ini Yukito ngira dia bakalan jadi hero, membasmi monster, bla 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 bla. Tapi di awal Yukito cuman jadi petani dan motongin anggur. Banyak banget anggur. Orang di desa nggak tahu mau diapain ya anggur. Tapi Yukito punya ide, yaitu nggak lain selain mabok. Besoknya pas Yukito menggali tanah, orang-orang pada lari kepanikan. Tanah mulai geter, Yukito pun bingung ada apaan. Dan disinilah muncul CGI terbaik tahun ini. Untungnya si Roy punya rencana, yaitu lari sekenceng-kencengnya anjir. Dan mereka mabok orang tua lagi. Dan semua kejadian itu pada dasarnya keseharian Yukito di isekai ini. Pas ngobrol sama Al, pas Yukito ngomong kata dewa, Yukito sadar kalau dunia ini asing banget sama konsep dewa. Besoknya, Roy ngomongin tentang buku yang terlarang banget di dunia ini, yaitu buku anjir. Jadi mereka bertiga nyari buku itu di ibu kota. Mereka nemu tokonya dan mereka beli bukunya. Di bagian ini animenya mulai ngubah vibes-nya. Di tengah-tengah perjalanan ada kumpulan orang berbaris. Orang-orang itu mulai minum air aneh dan tiba-tiba mereka semua mati. Yukito shock dan si Al ngasih tahu semuanya ke Yukito. Dia bilang di negara ini ada sistem yang disebut pengakhiran hidup. Ada aturan yang mengharuskan untuk mengambil nyawa diri sendiri, diperintah oleh negara. Setelah itu mereka pulang, tapi malamnya si Al ada di kasur Yukito anjir. Mau ngapain? Mau nyoba metode yang ada di buku X-Men, yaitu A, B, C, D, S, M anjir. Tapi nggak jadi dan mereka jadi ngobrol. Al bilang kalau desa ini adalah desa yang dikucilkan. Dan ada tanda bukti juga buat orang yang dikucilkan. Orang yang takut sama kegiatan pengakhiran hidup tadi bakal dikucilkan. Dan Yukito ngasih kalungnya ke Al. Dan Al berterima kasih banyak sama Yukito. Hari sudah pagi, Yukito melihat tokonya sepi, nggak ada siapa-siapa. Yukito keluar dari toko dan ngeliat Roy babak belur di jalanan. Si Roy intinya bilang bahwa Al dibawa pergi oleh pemerintah. Karena buat orang yang dikucilkan, mereka dipaksa untuk ikut pengakhiran hidup. Dan hari ini adalah harinya si Al dan Shiru. Yang berarti mereka harus mati. Yukito pun langsung pergi ke ibu kota, naik apaan tahu tuh makhluk hidup anjir. Di ibu kota si Al udah hampir dibunuh, tapi Yukito datang pakai tuh makhluk, lompat dan mulai mukulin semuanya anjir.
si anjir jago berantem ternyata. Di situ Yukito pun nyadar orang-orang di dunia ini idiotnya mendarah daging anjir. Kenapa orang yang takut kematian dianggap aneh? Kenapa mereka semua harus mati? Akhirnya jenderal di situ pun mulai gerak, ngenusuk Yukito dan ngebacok si Al anjir. Beneran ada gore-nya nih anime. Yukito sekarat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu Yukito ngeliat kalung hijau yang dia kasih ke Al dan keinget sama kalimat, kau pasti akan diselamatkan oleh Mitama yang agung. Yukito memegang kalung itu dan mulai ngebaca doa. Dan disinilah sang dewa muncul. Yang dimana seorang loli anjing. Dan disitulah si dewa loli ini ngehilangin semua musuhnya, lalu nyembuhin Yukito dan temen-temennya. Dari cerita episode pertama aja nih anime udah liar banget anjir. Setelah ini premis ceritanya berlanjut dengan gimana cara si Yukito menjaga desanya dari serangan balik dari ibu kota. Cuma ada satu harapan doang, yaitu si dewa Mitama loli ini. Jadi desanya udah aman dong. Yap, tidak semudah itu brother. Tiba-tiba Mitama kekuatannya hilang. Dan lu tahu kenapa hilang? Karena dia gak punya pengikut. Iya, cara untuk dewa memiliki kekuatan yaitu dihitung dari seberapa besar pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya dewa itu, maka makin kuatlah dia. Dan itulah kenapa kita harus mulai bisnis jual beli follower anjir. Tapi disinilah pengalaman Yukito dikeluarin. Karena lu tahu di kehidupan sebelumnya bapaknya Yukito itu pemimpin sekte agama. Jadi si Yukito punya suatu ide untuk membuat agama di dunia ini yang hanya nyembah dewa Mitama untuk dapat follower yang lebih banyak. Dan dalam hal ini si Yukito lah yang paling jenius anjir. Jadi mereka nyoba-nyoba dah tuh segala cara biar orang-orang jadi pengikutnya si dewa Mitama. Dan itu kocak banget beneran men. Oke, mari bahas gimana nih anime dari sampah ke Ini sampah. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Kita dapat ini. Di awal nonton nih anime, lu bakal dapet kesan kalau nih anime konyol banget. Emang bener, nih anime kelewat konyol. Ceritanya kayak dibuat sama orang yang lagi mabuk lem anjir. Ini bahkan gak berasa kayak anime biasa, tapi kayak anime dalam bentuk shitpost men. Setiap episode ceritanya liar banget sampai-sampai gue nggak tahu nih anime sebenarnya tentang apaan. Nih anime nge-troll penontonnya anjir. Tapi animenya dibuat kayak gitu karena niatannya emang kayak gitu. Gue rasa kreatornya ngerti banget kalau nih anime emang liar banget ceritanya. Dan itu ngebuat animenya jadi lucu. Gue rasa CGI terjeleknya di episode pertama itu dibuat sengaja sejelek itu karena itu bagian dari elemen komedinya. Karena gue yakin gak mungkin orang-orang di studio ngeliat nih makhluk dan mikir, yap, nih CGI udah bagus. Kenapa gue bilang gitu? Karena nih anime bisa aja punya animasi yang bagus kalau animenya perlu nunjukin yang bagus. Gak semua CGI-nya kayak makhluk yang tadi. Animasi-animasi lainnya juga kelihatan lumayan. Oke, Digimon ini gak kehitung. Mereka selalu main-main sama animasinya men. Ada versi 8-bit lah, versi MAPPA, versi Queen Bee, dan Nickelodeon. Bahkan di episode 4 animenya nunjukin video real life orang beneran yang cuman ditaruh muka karakternya anjir. Terbaik anjir. Itu kelihatan kayak filter Snapchat yang anime anjir. Mau beli apa? Dan kerennya, mau animasinya kayak manapun, nih anime gue yakin tetap ngehibur. Karena anime ini berasa kayak parodi. Bikin gue inget sama animasi terbaik di Bocchi The Rock. Gua rasa gue ketawa lebih banyak ke animasinya daripada ceritanya anjir. Karena kocak banget anjir animasinya gitu. Liar banget, liar. Animatornya pasti pada seneng-seneng animasi ini anime men. Dan gua rasa animenya nggak makan banyak budget juga. Karena ya animasinya gitu. Gak perlu kualitas 4K ufotable. Dan animasi yang kocak emang cocok aja buat animenya. Anime ini tuh saking bodohnya jadi bagus gitu loh. Dan gak cuma itu, animenya punya perubahan cerita yang Ajojing ala ajojing. Ala ajojing. direkturnya anime jenius anjir. Gua rasa dia punya suatu visi masa depan untuk anime. Salah satu pionir shitpost dalam anime men. Cerita anime ini berubah drastis di episode 5. Satu episode itu bikin gua berubah cara mandang nih anime. Gua kira nih anime cuman parodi konyol-konyolan apalah. Tapi setelah nonton episode itu, animenya ternyata punya cerita besar yang bener-bener menarik buat gua. Animenya jadi nggak cuman bercandaan doang, ceritanya makin make sense dan serius dengan ceritanya. Itu bikin gua makin penasaran sama animenya. Gua nonton tanpa ekspektasi lebih ke anime ini, tapi animenya ngasih cerita yang gak terekspektasi sama sekali buat gua. Karena animenya selalu punya vibes parodi kayak anime Konosuba, yang dimana masuk akal karena penulisnya Aoi Akashiro. Dia ngebuat skrip beberapa episode di Konosuba season 1. Dan ada icinya juga by the way buat kalian para penonton horny. Dia cowok by the way. Dengan semua itu ya gue gak nge-ekspektasin lebih dari animenya dong. Tapi anime yang ngasih lebih dan gue jadi makin suka. Dan gue rasa kalian harus coba tontonnya.
Do it! Just do it! Ini tipe anime yang mau lu tonton kalau lu lagi nggak mau mikir. Matiin aja mode mikir di otak lu dan tonton nih anime. Animenya lucu, konyol, sange, dan ceritanya makin lama makin bagus menurut gua. Kalau lu suka Konosuba, gue yakin lu bakal suka nih anime. Kalau lu suka isekai sampah, lu bakal suka nih anime. Karena nih anime di bawah anime isekai sampah, men, yang disebut masterpiece sampah. Dan terakhir gue cuma mau bilang, nih karakter tadinya cowok berubah jadi cewek dan dia malah berubah jadi hot banget, anjir, what the fuck. Gue udah gak kuat. Oke, bye.